Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menanamkan kebenaran pada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang kebenaran itu tidak dengan sendirinya muncul di dalam diri seseorang, Pak Paulus. Jadi itu harus semai sejak anak masih kecil gitu. Cuma masalahnya itu bagaimana dan kapan saatnya yang tepat. Nah ini yang hendak kita perbincangkan Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Kadang-kadang kita ini waktu melihat bayi-bayi kita ya. Kita ini melihat aduh betapa dalam tanda kutip tidak berdosanya mereka. Tapi begitu mulai mereka menginjak usia 2, 3, 4 tahun dan selanjutnya. Mulailah kita melihat bahwa mereka adalah sama seperti kita. Mereka manusia berdosa. Misalkan, anak bisa berbohong kepada kita. Pada usia misalkan 4 tahun. Dan kita dibuat terbengong-bengong. Karena kita nggak pernah mengajarkan anak ini berbohong. Kok bisa berbohong kepada kita? Dan di usia sekecil itu. Nah, perilaku-perilaku seperti ini menyadarkan kita bahwa bahkan anak-anak itu sudah sanggup berbuat dosa. Kenapa? Sebab benarlah firman Tuhan bahwa dalam kandungan ibuku, aku itu dikandung dalam dosa. Nah, itu sebabnya kita harus menanamkan kebenaran-kebenaran Tuhan secara terencana di dalam hati anak-anak kita. Kita nggak boleh beranggapan bahwa dengan sendirinya anak-anak kita itu tuh akan mempunyai ketertarikan terhadap hal-hal rohani, terhadap kebenaran-kebenaran Tuhan. Oh tidak, karena anak-anak kita berdosa, ketertarikan pertama dan utamanya dia adalah kepada dosa, bukan kepada hal-hal yang bersifat kebenaran ilahi. Nah justru kita sebagai orang tua jadinya harus secara terencana menanamkan benih-benih firman Tuhan dan kebenaran ini. Sehingga si anak akhirnya diperlengkapi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan untuk melawan desakan-desakan untuk berbuat dosa. Ya, jadi memang seorang anak bayi yang baru lahir itu memang mungkin belum berbuat dosa ya Pak Paul, tetapi dia punya kecenderungan untuk berdosa gitu. Tepat sekali, jadi potensi berdosa sudah ada sejak anak itu lahir di dunia. Iya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung perbincangan ini Pak Paul? Saya akan menggunakan 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Firman Tuhan berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, surat 3 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada seseorang bernama Gaius. Gaius ini adalah anak rohani Rasul Yohanes. Di dalam suratnya yang singkat ini, Rasul Yohanes menyampaikan terima kasihnya kepada Gaius atas pertolongan yang telah diberikannya kepada beberapa saudara yang datang berkunjung. Rasul Yohanes memuji Gaius yang hidup di dalam kebenaran. Kehidupan yang membawa sukacita besar bagi Rasul Yohanes. Nah, berdasarkan surat inilah dan berdasarkan ayat inilah, kita akan menarik atau menimba beberapa pelajaran Pak Gunawan yang dapat kita terapkan untuk keluarga agar dapat menerapkan kebenaran ini atau menanamkan kebenaran ini di dalam hidup anak-anak. Iya, mungkin Pak Paul bisa uraikan yang dimaksud dengan anak rohani itu seperti apa Pak Paul? Jadi maksudnya adalah Gaius ini menerima Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam imannya atas pelayanan Rasul Yohanes. Jadi itu yang kita maksud dengan anak rohani. Ya, seperti Timotius dengan Rasul Paulus gitu mungkin Pak Paul ya? Tepat sekali. Jadi memang Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menumbuhkan iman Timotius. Meskipun dalam kasus Timotius yang memperkenalkannya kepada Tuhan adalah ibunya sendiri. Dan juga neneknya yang adalah orang yang rohani. Tapi Timotius bertumbuh di dalam imannya. Akhirnya menjadi pemimpin Kristen pada saat itu atas pelayanan Rasul Paulus. Iya. Dari surat yang pendek itu Pak Paul ya, dari 3 surat yang ketiga dari Rasul Yohanes ini, apakah pelajaran yang bisa kita petik gitu Pak Paul? Yang pertama ini Pak Gunawan, Yohanes menganggap Gaius sebagai anak. Dan sebagai orang tua, ia memandang Gaius bukan saja sebagai anak biasa, melainkan sebagai anak rohani.
Nah, kita kan di dalam hidup kita ini sekarang juga kita kadang-kadang berkata, oh saya anggap orang ini anak saya. Atau dalam budaya-budaya tertentu ada yang bahkan setelah dewasa pun mengangkat anak lah, mengangkat saudara lah, dan sebagainya. Nah, Rasul Yohanes memang memandang Gaius ini sebagai anaknya. Namun, Rasul Yohanes tidak berhenti hanya memandangnya sebagai anak. Tapi, dia melihat Gaius sebagai anak rohaninya. Nah, coba kita terapkannya di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan mengharapkan agar kita bukan saja menjadi orang tua jasmania, tetapi juga orang tua rohaniah bagi anak-anak kita. Ya, kadang kita beranggapan bahwa tugas hamba Tuhanlah atau pengajar-pengajar di gereja lah untuk menjadi orang tua rohani bagi anak-anak kita. Saya ingin menegaskan bahwa pandangan ini keliru. Orang tua lah yang bertanggung jawab atas kerohanian anak-anaknya. Jadi jika ada di antara anak-anak kita yang meninggalkan iman atau tidak pernah memeluk iman Kristiani kita, besar kemungkinan kita memang memiliki andil di dalam keputusannya itu, Pak Gunawan. Jadi, tugas ini tugas orang tua. Kita tetap memandang anak-anak sebagai anak-anak jasmania yang kita harus besarkan, didik dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita harus memandang anak-anak kita juga sebagai anak-anak rohania. Artinya, lewat kita lah mereka kenal Tuhan Yesus. Lewat kita lah nantinya mereka bertumbuh di dalam iman pada Tuhan kita, Yesus Kristus pula. Ya, jadi boleh saja seorang anak itu mempunyai beberapa bapak rohani, Pak Boleh, tetapi yang paling utama adalah orang tuanya sendiri nih. Betul sekali. Jadi tidak ada salahnya dan sudah tentu baik ya jika seseorang mempunyai bapak ibu rohani yang membimbing dan memperhatikan kehidupan rohaninya. Tapi terpenting dan terutama adalah orang tua sendiri yang menjadi orang tua rohani bagi kita. Nah, ini sesuatu yang Tuhan harapkan dari kita. Tapi masalahnya Pak Gunawan, ya tidak banyak orang tua Kristen yang seperti itu. Kita tidak usah melihat orang lain kalau kita melihat diri kita saja. Berapa banyak yang di antara kita bisa berkata bahwa orang tua saya adalah orang tua rohani. Mama saya mama rohani saya. Papa saya adalah papa rohani saya. Nah, itu tuh saya takut fakta di lapangannya adalah sedikit yang bisa berkata seperti itu. Padahal firman Tuhan di Ulangan 11 ayat 18 hingga 21 dengan jelas memerintahkan orang Israel, nah ini dengar firman Tuhan ya, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang rumahmu, dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu, dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi jelas di sini, Tuhan memerintahkan tugas menjadi orang tua rohani kepada kita semuanya. Jadi bukan saja kita menjadi orang tua jasmania, tapi juga menjadi orang tua rohania. Ya sebenarnya kesukarannya apa Pak Paul ya? Kalau orang tua itu menjadi orang tua rohani bagi anaknya. Pertama memang adanya kekeliruan, ya, adanya kesalahpahaman. Sehingga banyak orang tua beranggapan, ini bukan tugas saya, sebab saya itu tuh tidak diperlengkapi dengan kemampuan menjadi orang tua rohani bagi anak-anak saya. Hanya pengajar-pengajar firman Tuhanlah yang dapat ya, yang berkompetensi untuk mendidik anak-anak saya di dalam Tuhan. Jadi yang pertama saya kira konsep yang keliru ini. Nah, nanti kita akan lihat Pak Gunawan, ternyata yang membuat anak mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan bertumbuh dalam Tuhan, mungkin porsi terbesar yang membuat mereka menjadi seperti itu adalah contoh nyata kehidupan orang tuanya. Jadi Tuhan tidak menuntut orang tua melakukan sesuatu yang orang tua tidak bisa melakukannya. Hidupilah ya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan secara alamiah berbicaralah sehingga anak-anak tuh nanti dalam pembicaraan-pembicaraan yang informal, anak-anak bisa mulai mendengar ya masukan-masukan rohaniah dari kita. Jadi sesungguhnya tidaklah susah seperti yang kita bayangkan.
Nomor dua, kenapa kok kadang-kadang susah melakukannya? Karena ada orang tua yang memang menyadari hidupnya itu tuh tidaklah seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga mereka melihat, saya tidak layak menjadi pengajar rohaniah bagi anak-anak saya. Hidup saya pun tidak karuan seperti ini. Atau orang tua tidak harmonis. Di dalam ketidakharmonisan sering bertengkar sehingga mereka berkata, kami bukan panutan yang baik buat anak-anak kami, ya. Tapi ada juga kemungkinan yang terakhir, yaitu orang tua sendiri pun memang tidak mementingkan hal-hal rohani, sehingga tidak merasa perlu menekankan hal-hal rohani ke dalam hidup anak-anak. Mereka berkata, ya biarkan anak-anak nanti bertumbuh besar, memilih sendiri apa yang dianggapnya baik. Saya nggak usah mencampuri urusan rohani anak-anak saya. Ada orang tua juga yang bersikap seperti itu, sehingga mereka berpikir praktis. Yang penting anak saya baik, ya, tingkah lakunya baik, jangan sampai merugikan orang, sering-seringlah juga berbuat baik kepada orang. Nah, itu saja yang penting dah, yang lain-lain tidak usah ditekankan. Iya, Pak Paul, tadi perintah Tuhan yang yang Pak Paul bacakan dari kitab Ulangan itu sebenarnya ditujukan kepada ayah atau ibu, Pak Paul? Nah, memang tidak ditekankan, ya, tidak dibagi, tidak ditugaskan secara spesifik. Jadi karena tidak, kita harus menyimpulkan ini diembankan kepada kedua orang tua. Ya, makanya ini adalah firman kepada orang Israel. Jadi ini adalah firman yang disampaikan oleh Musa. Dia mewakili Tuhan, ya, dia menyampaikan titah Tuhan ini kepada semua orang-orang Israel. Nah, inti dari perintah itu apa, Pak Paul? Ada dua hal yang diperintahkan Tuhan di sini. Yang pertama adalah Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menaruh perkataan Tuhan dalam hati dan jiwanya. Yang kedua, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajarkan perkataan Tuhan kepada anak dengan membicarakannya pada berbagai kesempatan dan menuliskannya pada berbagai tempat. Nah, kerohanian anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan tugas kita adalah mengajarkan perkataan Tuhan kepada mereka. Ini jelas-jelas, ya, disampaikan Tuhan. Dan Tuhan menjabarkan dua cara untuk kita dapat mengajarkan perkataan Tuhan kepada anak-anak. Yang pertama adalah dengan membicarakannya. Nah, firman Tuhan memang menggunakan ilustrasi-ilustrasi atau contoh-contoh, yaitu kamu harus mengajarkannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi, pada berbagai kesempatan. Kita tidak usah terus-menerus mencekoki anak, ya, dengan hal-hal rohani. Enggak usah. Dalam percakapan sehari-hari, dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, waktu kita teringat firman Tuhan, kita bagikan, kita ingatkan anak. Waktu anak menerima berkat tertentu, kita ingatkan. Bukankah kita telah berdoa dan lihat Tuhan menjawab doa kita? Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadi kesempatan untuk mengajarkan anak tentang perkataan Tuhan. Cara kedua yang Tuhan berikan adalah agar kita dapat mengajarkan perkataan Tuhan kepada anak-anak ialah dengan menuliskannya. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, kau menuliskannya pada tiang rumahmu, pada pintu gerbangmu. Artinya apa? Pada berbagai tempat. Nah, berarti apa ini nih? Membicarakannya pada berbagai kesempatan berarti menjadikan firman Tuhan bagian integral dalam percakapan keluarga. Menuliskannya pada berbagai kesempatan merupakan upaya untuk terus mengingatkan anak-anak akan perkataan Tuhan lewat bahasa tulisan. Jadi selain menuliskannya secara langsung, kita pun dapat mendorong anak untuk membaca buku Kristiani. Ya, istri saya sangat baik dengan hal seperti ini. Istri saya itu kadang-kadang mengirimkan SMS firman Tuhan kepada saya, kepada anak-anak kami. Kadang-kadang istri saya juga menitipkan guntingan kertas kecil dengan firman Tuhan, ya, tertera di situ. Atau mengirimkan kartu, memberikan kartu kepada saya atau anak-anak, dan di dalamnya tertera lagi firman Tuhan. Nah, orang perlu belajar lewat pendengaran, tapi orang perlu belajar lewat juga penglihatan, apa yang dibacanya, apa yang dilihatnya itu. Maka firman Tuhan memang meminta orang tua membicarakannya dan menuliskannya. Nah, jadi sekarang sudah banyak buku-buku rohani,
ajaklah, doronglah anak juga untuk membaca buku-buku rohani itu. Namun terpenting dan prasyarat dari semua ini adalah kita harus menaruh perkataan Tuhan dalam hati dan jiwa kita terlebih dahulu. Maka firman Tuhan jelas pertama-tama berkata, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Berarti kita dulu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang mesti diserapi oleh firman Tuhan. Maka bisalah kita, memungkinkanlah bagi kita akhirnya untuk membagikannya kepada anak-anak. Kalau kita sendiri tidak diserap oleh firman Tuhan, bagaimanakah kita nanti secara alamiah memancarkan firman Tuhan dari mulut kita? Ya, memang di dalam menanamkan kebenaran ini akan lebih mudah dimengerti oleh anak-anak kalau kita menunjukkan suatu sikap yang konkret, yang nyata, yang mereka bisa lihat, mereka bisa rasakan, mereka alami di dalam kehidupan sehari-hari itu, Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Misalnya nih ya, contoh. Kita sering menekankan kepada anak-anak bahwa sebagai anak-anak Tuhan mereka perlu belajar mengalah. Dan kita tekankan, kamu harus mengalah kepada kakakmu, kamu harus mengalah kepada adikmu, dan sebagainya. Kita tengkar dengan pasangan kita. Anak-anak melihat, kita nggak mau mengalah, pasangan kita nggak mau mengalah, terus memperpanjang konflik, marah, tengkar, dan saling menyalahkan. Apa yang anak-anak lihat? Oh, papa mama nggak mengalah. Nah, apa yang diajarkan sebelumnya akhirnya memang tidak mendapatkan bukti dalam rumah. Sebab akhirnya yang mereka lihat adalah papa mama kalau marah satu sama lain, nggak ada yang mau mengalah. Jadi ini yang nanti mereka simpan di dalam hati. Bukan kebenaran Tuhan itu, tapi justru perilaku orang tua lah yang nanti mereka simpan di hati mereka. Ya Pak Paul, selain pelajaran yang kita bisa tarik dari bacaan pendek tadi Pak Paul ya, bahwa Gayus itu sebagai anak juga dianggap oleh Rasul Yohanes sebagai anak rohaninya gitu. Apakah ada pelajaran yang lain Pak Paul? Yang kedua ini Pak Gunawan, Yohanes memuji Gayus yang telah setia kepada kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Nah, orang tua ini perlu menyadari bahwa dunia di mana anak kita tinggal sebetulnya ya tidak ramah terhadap iman kepercayaannya. Misalnya, dunia tidak menyenangi kekudusan. Yaitu sebabnya tersedia berlaksa-laksa pencobaan untuk menjauhkan anak-anak kita dari kekudusan. Mulai dari ajakan-ajakan teman, melihat barang-barang porno, sampai nanti di internet, di komputer-komputer mereka, sampai juga di handphone mereka dan sebagainya. Ya, dunia nggak menyenangi kekudusan. Contoh lain, dunia juga tidak menyenangi keyakinannya bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah Bapa. Itu sebabnya dunia senantiasa mencoba menggeser keyakinannya sehingga menjadi terbuka terhadap segala jalan dan segala kemungkinan. Ya, kematian dan penebusan Kristus bukanlah satu-satunya solusi atau dosa. Ini yang diajarkan oleh dunia. Malah dunia mengajarkan justru kebaikan manusia ialah jawaban terhadap masalah dosa. Nah, anak-anak akhirnya tergoda untuk juga melihat keselamatan dari kacamata ini. Contoh lainnya, dunia juga tidak menyenangi cinta anak kepada Kristus. Itu sebabnya dunia berusaha menghadirkan pelbagai objek untuk dikasihi dan diutamakan. Sehingga lama-kelamaan kasihnya kepada Kristus akan luntur. Waktu kecil di gereja, ikut kegiatan, menghafal ayat, cinta Tuhan. Dari sekolah minggu ke remaja, ke pemuda. Akhirnya makin luntur. Lebih mementingkan kekasihnya lah, lebih mementingkan pekerjaannya lah, olahraganya lah, kegiatan sosialnya lah, klubnya dan sebagainya. Ya, contoh lain lagi, dunia pun tidak menyukai tekad anak untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya dunia selalu menyodorkan aktivitas lain yang menarik agar dapat mengalihkan anak dari pelayanan kepada Kristus. Nah, jadi Pak Gunawan, kita perlu menyadarkan, mengingatkan anak akan desakan dunia yang memang tidak ramah terhadap pertumbuhan iman kepercayaannya. Kita terus harus mendorongnya
untuk hidup dalam kebenaran. Ya, Pak Paul, kalau bicara tentang dunia, ini dalam pengertian orang-orang yang masih dikuasai oleh nafsu duniawi itu Pak Paul ya? Betul sekali. Jadi yang kita maksud dengan dunia adalah memang nilai-nilai yang dianut oleh orang yang tidak mementingkan Tuhan, yang hanya mementingkan dirinya, yang menomor 3-4-kan Tuhan, dan menomor 1-2-3-kan hal-hal yang lain. Ya, nah ini bagaimana atau apa yang bisa orang tua lakukan terhadap anaknya Pak Paul? Selain dari membagikan perkataan Tuhan, mengajarkannya kepada anak-anak. Sekali lagi ya, saya tekankan, kita bisa berbagi kesaksian dengan anak akan pergumulan dan kemenangan kita melawan pencobaan untuk jatuh dari kebenaran. Ya, kita perlu mengkomunikasikan kepada anak bahwa kita memahami betapa sulitnya untuk tetap hidup dalam kebenaran dan betapa tidak populernya keputusan hidup dalam kebenaran. Jadi kita berempati dengan situasi mereka. Kita menyadari betapa susahnya hidup kudus. Kadang-kadang saya juga berkata bahwa untuk hidup kudus, misalkan dari dosa-dosa seksual dewasa ini, jauh lebih sulit dibandingkan sewaktu kita atau sewaktu saya masih muda seumur mereka. Jadi saya nggak cepat-cepat menuding-nuding, tapi saya justru menempatkan diri di posisi mereka bahwa memang sukar melawan godaan pencobaan itu. Dan bahwa kalau kita nggak hati-hati memang kita mudah sekali terpleset ya. Namun kita harus mengingatkan anak bahwa terpenting dalam hidup adalah mematuhi perkataan Tuhan dan hidup di dalamnya. Ya, ini yang kita terus harus ingatkan anak-anak. Dan jangan lupa menyampaikan penghargaan kita akan komitmennya untuk hidup dalam kebenaran. Jangan diamkan anak-anak itu waktu terus ke gereja melayani Tuhan. Sering-seringlah dorong dan puji. Katakanlah kita sangat senang. Kita sangat menghargai upaya mereka untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Meskipun mungkin sekali godaan untuk tidak ke gereja, godaan untuk meninggalkan pelayanan begitu banyak dan besar. Tapi mereka tetap setia. Nah, waktu kita lihat hal itu dilakukan oleh anak-anak kita, sampaikan pujian-pujian kita sehingga mereka makin dikuatkan. Ya, jadi sebenarnya kita juga tidak perlu menutup-nutupi tatkala kita jatuh di dalam dosa atau apa di hadapan anak, Pak Paul. Ini sebagai suatu contoh konkret betapa sulitnya hidup di dalam kebenaran itu, Pak. Tepat sekali ya. Misalkan ada di antara kita yang mempunyai masa lampau yang kelam. Kadang-kadang kita takut bagikan itu kepada anak-anak sebab kita nggak mau anak-anak kita justru mengikuti langkah-langkah buruk kita. Oh tidak. Ini semua tergantung dari bagaimanakah kita hidup sekarang dan bagaimanakah kita membagikan kesaksian itu. Kalau kita membagikan kesaksian tentang masa kelam kita dengan senyum sumringah, rasa bangga, anak-anak nantinya akan berpikir, wah papa atau mama bukannya malu dengan masa lalu itu, malah bangga. Nah ini yang nanti anak-anak tangkap dan ini akan mereka tiru. Justru waktu kita membagikan masa kelam kita yang lampau, kita membagikannya dengan rasa malu dan penyesalan. Ya, kadang-kadang dalam pembicaraan dengan anak-anak di rumah, saya juga berbagi pengalaman. Saya dulu terlibat pornografi. Saya pun juga dulu melihat gambar-gambar yang tidak diperkenankan Tuhan. Nah, namun saya tekankan, saya bertobat, saya meninggalkan semua itu, sebab itu adalah hal-hal yang mengotori pikiran saya. Namun karena kami belajar terbuka dengan kelemahan kami, mereka juga akhirnya berani belajar terbuka dengan kelemahan mereka. Iya. Ada pelajaran lain, Pak Paul, yang bisa kita petik? Yang terakhir adalah Yohanes berterima kasih kepada Gaius yang telah berbuat baik kepada saudara seiman. Ternyata Gaius bukan saja hidup dalam kebenaran, dia pun hidup dalam kebaikan. Ingat ya bahwa perbuatan baik merupakan wujud nyata kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi kita harus memberi contoh konkret kepada anak sebelum ia dapat berbuat baik kepada sesama. Anak belajar paling banyak bukan dari perkataan melainkan perbuatan kita. Kesediaan kita menolong serta membagi apa yang kita miliki adalah bukti nyata kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, sewaktu anak melihat perbuatan baik, ia pun belajar meniru. Dan perlahan namun pasti ia akan meyakini bahwa perbuatan baik bukanlah sesuatu yang luar biasa.
melainkan sesuatu yang biasa dan bisa dilakukan. Akhirnya berbuat baik menjadi bagian dari hidupnya. Nah, sebaliknya jika anak tidak atau jarang melihat kita berbuat baik, ia pun harus meluangkan waktu panjang untuk bergumul sebelum berbuat baik. Akhirnya bagi anak-anak yang seperti ini, berbuat baik menjadi sesuatu yang tidak lazim atau tidak alamiah. Dan untuk mewujudkannya, dituntut kesiapan yang luar biasa besarnya. Jadi, saya tekankan sekali lagi, jadikanlah berbuat baik itu sebagai sesuatu yang alamiah, sehingga anak terbiasa melakukannya pula. Ya, jadi dengan menanamkan kebenaran itu sebenarnya kita bisa memetik buahnya itu bermacam-macam. Antara lain anak kita jadi tingkah lakunya bertambah baik dan sebagainya, dan itu membuat orang tua senang juga, Pak Boleh? Betul sekali ya. Jadi sewaktu hal-hal ini dilakukan, orang tua juga pasti akan bersukacita. Nah, saya juga minta orang tua sampaikanlah sukacita itu kepada anak-anak. Dan waktu anak-anak diberikan ya pujian, kesan orang tua yang penuh sukacita, mereka pun akan lebih terdorong untuk terus melakukan perbuatan yang baik itu. Memang menanam ini sesuatu yang butuh waktu yang panjang dan upaya yang sungguh-sungguh, Pak Boleh, seperti petani yang menanam benih dan sebagainya itu, Pak Boleh. Betul sekali, dan ada kalanya memang ada waktu-waktu kita nggak melihat hasilnya. Tapi jangan putus asa, semua yang telah ditanam itu akan ada di dalam dirinya dan suatu hari kelak akan muncul ke permukaan. Ya, dan justru untuk nilai-nilai seperti kebenaran, kebaikan ini membutuhkan waktu yang relatif lama gitu, Pak Boleh. Betul sekali. Dibandingkan mengajarkan sesuatu yang buruk itu malah cepat. Betul sekali, sebab dalam diri anak-anak termasuk dalam diri kita sudah ada ya benih dosa itu. Dan yang kedua, lingkungan juga nggak selalu yang mendukung kita untuk hidup dalam kebenaran. Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menanamkan kebenaran pada anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.